Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairil Jakwan dari Prodi Sastra Jepang kelas 2B. Video ini akan membahas mengenai masalah dan juga solusi dalam pengasuhan anak. Video ini saya buat dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Masalah pertama adalah anak yang tak jujur. Solusinya saya kutip pada buku yang berjudul 7 Jurus Mendidik Anak Berkarakter, yaitu dijelaskan pada jurus 3, 5, dan 6 bahwasanya orang tua harus dapat berkomunikasi dengan baik. Banyak anak yang akhirnya takut ketika dia jujur karena dia memiliki mindset sejak kecil ketika dia jujur mengungkapkan apa yang dia mau, apa kesalahan yang dia lakukan, dia akhirnya akan dimarahi. Itu yang membuat karakternya hingga dewasa pun dia tidak akan takut untuk berbohong kepada orang tuanya, bahkan kepada sekitarnya. Sebaiknya orang tua ketika anaknya menceritakan kebenaran dari apa yang dia alami adalah mendengarkan, mencerna segala apa yang diucapkan, lalu memberikan pelajaran dengan bahasa yang halus dan disampaikan dengan cara yang halus juga, agar anak pun merasa dihargai kejujurannya. Kejujuran sangatlah penting. Disebutkan dalam video yang saya lihat bahwa miliarder dunia berkarakteristik nomor satu yang terpenting adalah kedisiplinan, dan disiplin yang terpenting adalah sebuah kejujuran. Jadi, poin sekecil ini pun dapat mengubah dunia dan diharapkan agar ditanamkan sejak usia dini mungkin. Masalah yang kedua adalah anak yang kurang bersosialisasi. Di zaman modern sekarang, smartphone telah memudahkan kita dalam segala hal dan dalam segala urusan. Tapi tak sedikit juga smartphone digunakan secara salah. Bisa kita lihat sekarang, anak-anak di zaman sekarang menjadi candu terhadap gadget. Permainan-permainan tradisional yang sering kita lakukan dulu, sekarang tak lagi diminati. Akhirnya banyak anak yang kurang bersosialisasi. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kita lihat dari cara orang tua mendidik anaknya. Banyak orang tua di zaman sekarang yang sibuk dengan urusan dan pekerjaannya masing-masing. Apalagi saat anak rewel, itu adalah salah satu masalah yang besar bagi mereka, karena dapat mengganggu kegiatan dan pekerjaan mereka. Solusi terpendek yang dapat dipikirkan adalah memberikan ponsel kepada anaknya agar tidak rewel. Itulah salah satu yang menjadi biang masalah kenapa saat dewasa anak lebih memilih bermain dengan handphone dibandingkan pergi keluar dan bersosialisasi dengan orang lain. Solusinya adalah jangan larang anak untuk bermain gadget, karena di zaman sekarang mengerti penggunaan gadget sangatlah penting. Tapi setidaknya batasi penggunaan gadget pada anak. Jangan jadikan smartphone sebagai solusi untuk menenangkan anak. Luangkan sedikit waktu untuk bermain dengan anak, entah diajak pergi keluar atau bermain bersama-sama di rumah. Setidaknya anak tidak ketergantungan kepada handphone, dan anak akan lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Masalah yang ketiga, anak yang pendiam dan tidak mau terbuka. Masalah ini tak berbeda jauh dengan masalah kedua tadi. Jika masalah kedua, anak tidak mau bersosialisasi dengan sekitar, di masalah ketiga ini lebih berbahaya karena membuat anak tidak mau berinteraksi pada orang tuanya sendiri. Saya kutip pada jurus kedua di buku 7 Jurus Mendidik Anak Berkarakter, bahwa anak itu mempunyai tangki cinta yang harus terisi. Kembali ke masalah kesibukan orang tua yang sibuk tak sempat mengurus anaknya sendiri. Akhirnya tak sedikit orang tua yang menitipkan anaknya pada baby sister atau pengasuh. Bahkan tak sedikit juga ibu di zaman sekarang yang tidak memberikan ASI dan lebih memilih memberikan anaknya susu formula dengan alasan tidak ada waktu. Terlihat simpel namun sangat berefek. Memberikan ASI adalah salah satu cara agar sang anak dengan ibunya dapat menjalin chemistry yang kuat. Ibu saya pernah bercerita bahwa dulu saat dia tertidur lelap, saya yang masih bayi hendak jatuh dari kasur. Dikarenakan ada ikatan chemistry yang kuat, sebelum saya terjatuh, dia langsung bangun dari tidur dan langsung menangkap saya. Itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak efek yang dapat terjadi jika memiliki chemistry yang erat. Dan jika anak dibiasakan ditinggalkan sejak dia masih kecil, akhirnya tangki cinta pada anak tak pernah terpenuhi, membuat pola pikirnya berubah dan mulai berpikir bahwa anak bisa hidup tanpa orang tua, membuatnya terbiasa sendiri, tidak terbuka pada orang tuanya sendiri, dan hal-hal tersebut membuatnya semakin jauh dari orang tua. Tentunya, solusi yang terbaik adalah memenuhi tangki cinta tersebut agar anak merasa ketergantungan, agar anak membutuhkan kasih sayangnya dari orang tua, agar anak juga merasa bahwa dia itu dicintai.
Banyak cara untuk memenuhi tangki tersebut, tapi saya akan sebutkan 5 saja bahasa cinta atau love language. Yang pertama ada words affirmation. Yang kedua ada quality time. Yang ketiga ada receiving gift. Yang keempat ada act of service. Dan yang kelima adalah physical touch. Tentunya tiap anak memiliki bahasa cinta atau love language-nya masing-masing. Jadi sebelumnya sebagai orang tua harus memahami anaknya terlebih dahulu. Tak ada cara lain jika bukan banyak menghabiskan waktu dengan anaknya. Ketiga hal tadi menjadi ancaman terbesar bagi para orang tua tentunya. Dan nyatanya 3 hal yang saya sebutkan tadi menjadi masalah yang paling banyak terjadi saat ini. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat membuka pemikiran orang tua di luar sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.